Teman-teman semuanya, kita lanjutkan tadabbur kita terhadap ayat di surat Maryam, ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihissalam. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratullah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat bismillah dan seterusnya, tapi nggak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu, bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat racial fan-nya bagus juga sih. Ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo nggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gua nggak cocok tapi dompet gua cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rachel memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa nggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya, kalau bahasa Ustadz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja.
ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban, dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi, terus aja gitu, habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua. Terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustadz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustadz nggak baca, penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca, mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca, komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya. Bisa gini ya orang ngomong teh, terus aja dibacain satu-satu. Capek cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi nggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam.